Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Karena dalil tersebut masih belum jelas dan mengambil qiyas. Sedangkan qiyas itu termasuk apa? Termasuk ra'yu, pendapat. Tapi ternyata qiyas ini jali, jelas begitu. Karena ilatnya yang sudah sangat jelas, dan karena kan qiyas ada dua macam, ada qiyas yang jali dan ada qiyas yang khafi. Qiyas yang jelas, ada qiyas yang tersembunyi. Ya. Maka yang dimaksud oleh beliau di sini wahyu yang sudah jelas. Karena saudara-saudaraku sekalian, penunjukan yang ditunjukkan oleh wahyu itu dalam ilmu usul fikih bertingkat-tingkat. Ada namanya yang disebut dengan dalil nas. Ada yang disebut dengan dalil apa? Nas. Apa itu dalil nas? Yaitu dalil yang maknanya cuma satu, tidak memiliki makna yang lain. Hanya itu saja sudah. Contohnya hadis, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu arak. Nas. Karena kata-kata setiap yang memabukkan arak maknanya tidak ada yang lain sudah. Hanya itu saja. Maka ini disebut dengan nas. Nah, ini yang paling kuat dalam kekuatan dalil, Mas. Maka semua pendapat wajib ditolak kalau sudah ada nas. Kalau ada nas, pendapat siapapun wajib apa? Ditolak. Makanya pendapat Abu Hanifah yang mengatakan arak itu hanya terbuat dari anggur tertolak karena adanya nas yang sangat jelas, sorry sudah. Iya. Yang kedua, ini di bawahnya. Di bawah nas ada lagi namanya zahir. Apa itu zahir? Yaitu dalil yang memiliki dua makna, tapi salah satunya lebih kuat daripada yang lain. Salah satu dari dua makna ini yang lebih kuat. Ini namanya zahir. Apa itu zahir? Zahir artinya dalil yang mempunyai dua makna, tapi salah satunya lebih kuat daripada yang lainnya. Contoh, huruf nafi, huruf peniadaan, la, tidak ada. Dalam bahasa Arab, la itu ada 3 ihtimal kemungkinan. Yang pertama ini yang paling kuat, meniadakan keberadaan, tidak ada. Yang kedua ini yang di bawahnya, meniadakan keabsahan. Yang ketiga ini yang lebih lemah, itu meniadakan kesempurnaan. Paham tidak, Mas? Kalau ternyata yang pertama tidak bisa dibawa kepada makna yang pertama, maka dibawa kepada makna yang kedua. Kalau makna yang kedua juga tidak bisa dibawa, maka dibawa kepada makna apa? Yang ketiga. Contoh, Rasulullah SAW sabda, la'tikafa illa fi salasati masajid. Tidak ada itikaf kecuali di 3 masjid. Apa maksudnya? Maka kita kembalikan kepada 3 makna dulu. Yang pertama, artinya meniadakan keberadaan. Artinya tidak ada, tidak terjadi itikaf kecuali di 3 masjid. Makna ini tidak mungkin, karena kenyataannya ada. Berarti kalau makna yang pertama tidak bisa digunakan, berarti pindah ke makna yang kedua, yaitu tidak sah. Tidak sah iktikaf kecuali di 3 masjid. Maka atas dasar itu sebagian ulama mengatakan syarat iktikaf harus di 3 masjid. Dan ini yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah dan murid-muridnya. Alasannya bahwa makna yang paling kuat daripada la di situ adalah tidak sah.
Tidak boleh dibawa kepada makna tidak sempurna yang merupakan makna yang ketiga yang paling lemah kecuali dengan adanya dalil. Sementara jumhur ulama mengatakan tidak bisa dibawa kepada makna tidak sah. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian itikaf di masjid. Di situ Allah tidak menentukan masjid manapun juga. Karena juga dikarenakan tujuan itikaf itu untuk bertakarub kepada Allah bersungguh-sungguh, dan itu tidak khusus pada 3 masjid. Sehingga kata jumhur harus dibawa kepada makna yang ketiga. Apa itu? Tidak sempurna. Artinya itikaf yang paling sempurna itu di 3 masjid. Tidak meniadakan untuk itikaf di masjid yang lain, dan ini pendapat jumhur ulama. Nah ini Pak, berarti ini bukan nas, ini namanya apa? Zahir. Iya. Contoh lagi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat. Maksudnya apa tidak ada salat? Meniadakan keberadaan nggak mungkin, karena salat ada. Berarti harus dibawa kepada mana yang kedua, itu yang paling kuat. Apa itu? Tidak sah salat. Dan ini yang dipahami oleh seluruh ulama. Maksud hadis tersebut tidak sah salat, ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya tidak, yang dimaksud dengan tidak ada salat di situ tidak sah. Tidak sah salat. Tidak boleh dibawa kepada makna yang ketiga kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Sementara Abu Hanifah mengatakan ada dalilnya. Apa? Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Allah tidak mengatakan baca Al-Fatihah, tapi Allah mengatakan baca yang mudah. Kita katakan Al-Qur'an ini maknanya umum, sedangkan hadis ini khusus. Maka keumuman ayat ini dikhususkan oleh dalil. Maka Al-Fatihah itu hukumnya apa? Rukun. Dan ini pendapat jumhur. Saudaraku sekalian, bagaimana menyikapi dalil yang bersifat zahir itu, Pak? Para ulama usul fikih berkata, dalil yang zahir ini harus dibawa kepada maknanya yang zahir dulu. Enggak boleh dibawa kepada makna yang tidak zahir. Saya mau tanya lagi tadi. Dalil zahir itu apa sih? Kok nas? Beda antara nas dan zahir. Nas tadi apa? Dalil yang maknanya hanya satu, jelas, tegas, gamblang, enggak ada makna yang lain. Kalau zahir tadi apa? Zahir itu adalah dalil yang memiliki 2 makna, tapi salah satunya lebih kuat daripada yang lain. Bagaimana kita menyikapi dalil yang sifatnya zahir ini? Menyikapinya adalah kita wajib mengambil makna yang paling kuat dulu. Tidak boleh mengambil makna yang lemah kecuali dengan adanya dalil lainnya. Dan itu memang Pak, yang kita sehari-hari ngomong juga dengan manusia, selalu yang kita ambil makna yang kuat dulu. Saya berikan contoh. Kalau saya ngomong ke antum gini, tadi saya ngelihat singa, apa yang antum pahami dari singa? Makna yang paling kuat dari singa apa? Binatang buas yang pakai jenggot kan, ya, berbulu, dan masya Allah singa itu. Tapi kata singa ini ada kemungkinan lain. Maksudnya adalah lelaki yang pemberani, Pak. Maka kalau saya berkata tadi saya melihat singa, yang harus kita pahami dulu binatang buas. Kecuali kalau ada indikasi yang menunjukkan maknanya bukan binatang buas. Contoh begini, saya tadi melihat singa di atas kuda. Maksudnya nggak mungkin singa beneran, ya. Pasti itu maksudnya apa? Orang yang gagah
berani. Ya. Makanya dalam bahasa Arab suatu makna yang zahir terkadang bisa berpindah kepada nas karena redaksinya berubah. Contoh, kata yadun itu mempunyai beberapa makna dalam bahasa Arab. Makna yang pertama tangan. Makna yang kedua nikmat. Nikmat, jasa. Tapi ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran dengan bentuk dua, bal yadahu mabsutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Dua, di sini dengan bentuk dua, maka maknanya hanya satu, tidak dua. Karena kalau dikatakan nikmat, tidak mungkin nikmat Allah cuma dua. Mungkinkah nikmat Allah cuma dua, Pak? Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Tapi Allah menyebutkan di sini dengan bentuk tasniyah, dua. Maka maknanya tidak mungkin kecuali satu, yaitu tangan. Justru dua tangan Allah terbuka, sehingga tidak bisa ditakwil kepada makna yang lain. Makanya orang yang mentakwil ayat tersebut dengan mengatakan, oh maksud tangan di situ nikmat, tertolak. Karena redaksinya bentuknya mutsanna, tidak mungkin ditafsirkan kepada makna yang lain, saudara-saudaraku sekalian. Nah ini saudaraku sekalian, jadi menyikapi dalil yang zahir itu bagaimana? Yaitu kita wajib memahami sesuai dengan zahirnya dulu. Tidak boleh kita palingkan kepada makna lain yang tidak zahir, kecuali kalau ada dalil yang mengharuskannya. Paham tidak, Pak? Jadi lihat tingkat dalil itu, yang pertama apa? Nas. Ini yang paling kuat sudah, Pak. Kalau sudah ada nas, semua wajib minggir dah. Yang kedua, zahir. Kalau ada dalil yang sifatnya zahir, maka wajib kita pegang dulu zahirnya sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud makna yang kedua yang tidak kuat tersebut. Lawan dari zahir apa? Mu'awwal namanya. Lawan kebalikan daripada zahir itu apa? Namanya mu'awwal. Mu'awwal itu artinya dalil yang zahirnya begini, tapi kita tidak bisa mengambil zahirnya karena ada dalil lain yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna yang kedua tadi. Contohnya tadi yang sudah saya sebutkan tentang hadis la i'tikafa illa fi thalathati masajid, tidak sah i'tikaf kecuali di 3 masjid. Jumhur mengatakan tidak bisa dibawa kepada makna sah, tidak sah. Berarti apa? Maksud hadis ini adalah tidak sempurna. Maka mereka bawa kepada makna yang ketiga. Alasannya apa? Karena ada dalil yang menunjukkan kepada makna yang ketiga tersebut, yaitu ayat wa antum aqifuna fil masajid. Paham gak, Mas? Itu namanya mu'awwal, Pak. Berarti ini dalil yang mu'awwal. Artinya dalil yang dipindahkan dari makna yang zahir kepada makna yang tidak zahir karena adanya dalil lain yang menguatkan makna yang kedua yang tidak zahir tersebut. Nah, mu'awwal itu dari kata takwil, Pak. Makanya para ulama membagi takwil ada 2 macam. Yang pertama takwil yang sahih, yang benar. Apa itu takwil? Takwil adalah mengambil makna yang tidak zahir dan meninggalkan makna yang zahir. Paham tidak? Kalau zahir artinya dalil zahir itu adalah dalil yang mempunyai 2 makna. Satu zahir itu kuat artinya.
Yang satu tidak zohir, tidak kuat. Kebalikannya adalah mu'awwal. Mu'awwal itu mengambil yang tidak zohir, meninggalkan yang zohir. Nah, mengambil yang tidak zohir itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena adanya dalil yang kuat yang mengharuskan kita mengambil makna yang kedua tadi. Maka ini takwil yang sahih namanya, Pak. Keadaan yang kedua, mengambil makna yang kedua yang tidak kuat tadi tanpa adanya dalil, tapi sebatas akal. Maka ini takwil yang batil. Takwil yang batil contohnya tadi, Pak. Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Kata mereka apa? Oh, Allah tidak punya tangan. Secara akal enggak mungkin Allah punya tangan. Lihat. Lalu mereka mengatakan apa? Ayat ini harus ditakwil. Yang dimaksud dengan yad di sini karena dalam bahasa Arab yad itu mempunyai beberapa makna, di antaranya nikmat. Jadi yang dimaksud di sini yad nikmat atau kekuasaan. Artinya justru dua nikmat Allah atau kekuasaan Allah itu terbuka. Kita katakan enggak mungkin. Pertama, kamu sudah mentakwil tanpa dalil. Dalilnya mana? Hanya sebatas akal. Yang kedua, redaksinya saja menolak penafsiran seperti itu. Karena redaksinya bentuknya mutsanna. Mutsanna itu apa sih? Bentuk dua tadi. Paham tidak, Pak? Contoh lain, Pak, takwil yang batil. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy, Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Apa kata mereka? Istiwa itu dalam bahasa Arab ada 6 makna. Mana yang dimaksud dari istiwa tersebut? Kata mereka, tidak mungkin secara akal Allah beristiwa di atas arsy. Sebab kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh arsy, Allah butuh tempat. Mustahil. Lihat, mereka tolak dengan apa? Akal. Akhirnya apa? Maka ayat ini harus ditakwil. Yang dimaksud istiwa di sini artinya menguasai. Yang dimaksud istiwa ini artinya apa? Menguasai. Maka kita Ahlussunnah membantah. Apa bantahannya? Betul, istiwa itu ada 6 makna. Kalau istiwa doang, istawa, yastawi itu ada 6 makna. Tapi kalau istawa setelahnya ala, maknanya hanya 1, yaitu ala wartafa, tinggi. Ya. Sedangkan dalam ayat ini istawanya dengan ala. Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa, sehingga maknanya hanya 1, Allah tinggi di atas arasy. Cuma masalahnya, Pak, mereka menolak keyakinan ini hanya karena akal. Menurut akal mereka enggak mungkin Allah di atas arasy. Karena kalau Allah di atas arasy berarti Allah butuh arasy. Kita katakan ini konsekuensi yang batil. Karena keberadaan Allah di atas arasy tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana Allah mendengar, makhluk mendengar, apakah berarti sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk? Tidak. Demikian pula istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Kalau makhluk istiwa di atas sesuatu, makhluk butuh kepada tempat itu, sedangkan Allah tidak. Makanya tidak ada konsekuensi seperti itu, Pak. Lihat, Pak, ini takwil yang batil namanya, Pak. Mereka harus mentakwil kata istawa ala di situ dengan menguasai. Jadi artinya apa? Ar-Rahman menguasai arasy. Kita katakan secara bahasa Arab itu batil karena istawa di situ setelahnya ala, maknanya hanya 1 sudah, ala wartafa. Yang kedua, arasy itu dari awal sudah Allah kuasai. Apa maknanya Allah mengabarkan kepada hambanya Allah menguasai arasy? Disebutkan dalam ayat
Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian menguasai arsy dengan makna seperti itu ya. Kemudian menguasai arsy. Berarti sebelum menciptakan langit dan bumi itu arsy siapa yang menguasai? Sehingga harus dikatakan kemudian setelah menciptakan langit dan bumi menguasai arsy. Kalau Allah sudah menguasai sebelum menciptakan langit dan bumi, tidak perlu kita sebutkan lagi, sudah ma'ruf ya akhwal Islam. Bukan seperti itu gaya bahasa Al-Quran. Gaya bahasa Al-Quran itu sangat tinggi sekali, dan itu bertentangan dengan balaghatul Quran. Nah, ini namanya takwil yang batil. Takwil yang apa? Yang batil. Nah, kita lanjutkan lagi, akhi. Faman khalafal wahyal mubina, siapa yang menyelisih wahyu yang jelas. Sudah kita sebutkan tadi, yang jelas itu yang pertama nas. Di bawah nas apa tadi? Zahir. Maka siapa yang menentang wahyu yang jelas bi'aqlihi, dengan akalnya, fadzaka mru'un qad khaba haqqan wa qad khasir, maka ini orang sudah sangat merugi sekali. Jelas merugi, saudaraku. Kenapa? Karena akal itu punya keterbatasan. Sekarang kalau ada orang berkata akal lebih tinggi daripada dalil, maka kita bertanya kepada dia, akal siapa? Akal siapa yang harus dijadikan sebagai sandaran? Ayo, akal Anda, akal situ, akal ini. Ada 1000 orang aja akalnya beda-beda, Pak. Iya tidak? Lalu yang mana yang kita jadikan sandaran? Akal itu diciptakan oleh Allah dengan adanya keterbatasan, sedangkan pencipta akal tidak terbatas. Bagaimana kita hendak mengotak-ngatik wahyu dari pencipta akal yang tidak terbatas dengan akal yang sangat terbatas? Ini saja tidak masuk di akal sebetulnya, Pak. Iya. Yang pertama kali menolak wahyu dengan akal siapa, Pak? Iblis. Allah menyuruh iblis sujud kepada siapa? Adam. Tapi ditolak sama iblis dengan akal, dengan pendapatnya. Apa kata iblis? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sedangkan api lebih baik dari tanah. Seharusnya Adam dong yang sujud sama saya. Itu maksud iblis. Ditolak itu perintah Allah dengan akalnya, Pak. Maka siapa yang menolak wahyu dengan akal, berarti dia sudah menyerupai iblis. Ya. Maka jangan sekali-kali kita menolak wahyu dengan akal-akal kita, ya akhwal Islam. Kewajiban kita kalau sudah ada nas, sudah ada dalil, kewajiban kita sami'na wa ta'na. Imani saja sudah. Walaupun akal kita tidak bisa mencernanya. Karena akal kita ini terbatas sekali sudah. Berapa banyak permasalahan-permasalahan yang sama tidak bisa dicerna oleh akal, Pak. Adanya azab kubur, nggak bisa dicerna oleh akal. Gimana? Antum pernah nggak ketika gali kuburan, antum melihat misalnya tuh ada api neraka di bawah atau ada itu? Nggak ada. Bagaimana dengan orang yang dimakan ikan, diadabnya gimana? Atau bagaimana yang dibakar? Nggak masuk di akal. Itu alam lain, alam barzakh namanya. Kewajiban kita iman saja udah. Amanna, kami beriman dah. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.